biar kau dapati ku hamba-Mu yang sentiasa
Setiap anak-anak Allah harus punya passion, punya gairah yang besar untuk datang kepada Tuhan. Semua. Meskipun dalam kehidupan ini kita temui banyak perkara, banyak masalah, pergumulan, kesulitan, dan lain sebagainya. Ketika kita datang kepada Tuhan harus dengan penuh semangat, passion. Di dalam kehidupan setiap orang percaya, saya sampaikan ya, bahkan di dalam kehidupan semua insan di muka bumi, tentu yang perlu kita pahami punya kekuatan. Semua, baik orang yang jauh dengan Tuhan, kita hari ini punya kekuatan. Tetapi jangan lupa, di samping punya kekuatan, semua insan di muka bumi juga punya apa? Kelemahan. Kita harus akui, kita punya kekuatan, oke, yes. Tetapi jangan lupa, kita juga harus memahami, mengetahui, menyadari, kita juga punya kelemahan ya. Yang tidak punya kelemahan adalah Sang Pencipta. Tuhan itu sendiri di dalam Kristus Yesus. Dia tidak punya kelemahan. Hari ini kita belajar menyandarkan diri. Ya, berserah diri penuh kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kita, setiap pribadi lepas pribadi. Bahwa orang yang menyandarkan diri, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, kekuatan yang baru, ya. Berkat yang baru, hati yang gembira, tidak hanya itu, tetapi hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Amin. Temanya adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita sudah mengandalkan Tuhan apa belum? Setengah mengandalkan Tuhan, penuh mengandalkan Tuhan, yang tahu, yang bisa merasakan pribadi lepas pribadi. Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8 ya. Saya bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, ia, kita semua, akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas, terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mengandalkan Tuhan berarti menaruh percaya penuh kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti menaruh percaya penuh kepadanya, bukan pada kekuatan atau hikmat sendiri. Ini yang penting ya. Sering di antara kita anak-anak Allah mengandalkan kekuatan kita sendiri, hikmat, pengetahuan kita masing-masing, oke, tidak salah ya. Tetapi perlu dicatat di sini ya, kita punya kekurangan dan kelemahan. Hikmat yang kita punya juga sangat terbatas. Tema kita mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang itu pasti akan berbahagia. Tidak hanya berbahagia, tetapi penuh dengan damai sejahtera. Siapa yang tidak rindu mengalami hidup yang damai sejahtera? Semuanya rindu. Mengandalkan Tuhan juga membawa kita hidup untuk menghasilkan buah yang baik dalam hidup, baik secara rohani maupun jasmani. Berbagi kepada yang lain ya, menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu, janji berkat untuk mereka yang mengandalkan Tuhan adalah salah satunya tertulis dalam kitab Yeremia yang sudah kita baca tadi. Namun dalam kehidupan ini manusia cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan saat kesulitan datang, manusia memiliki kecenderungan mencari pertolongan dari pihak lain, dari yang lain.
Saya tidak berani katakan dari mana. Bermacam-macam yang lain ya. Bisa dengan orang lain, dengan keluarga, anak, orang tua, bahkan hal-hal yang sangat tidak berkenan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini kita mulai mau belajar. Di seluruh kondisi yang kita alami, limpah, kurang, sukar, mudah, dan lain sebagainya, sehat, sakit, kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Dia yang berdaulat penuh atas kehidupan kita masing-masing. Kita percaya tidak akan ada hal yang buruk bagi kita sepanjang kita mengandalkan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami, kita terima hari ini. Ada 5 makna ya, boleh berbagi ya 5. Yang pertama, mengandalkan Tuhan berarti percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Yang kedua, menyerahkan beban dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menyuruh kita pasif, saya katakannya. Tuhan menyuruh kita aktif melakukan apa yang menjadi bagian kita masing-masing. Yang bekerja di ladang, bekerja di kantor, yang mengajar, yang belajar ya, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan rumah tangga, di dalam semua aspek kehidupan masing-masing. Yang ketiga, mempercayai rencana dan waktu Tuhan. Ini yang sukar kita terima. Dalam kehidupan anak-anak Allah, kita punya rencana, yes. Mengandalkan Tuhan berarti percayai bahwa rencana dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Sebagai catatan, anak-anak Allah harus bisa menyatukan 2 kehendak. Kehendak bebas, free will, kehendak manusia jasmani, dan kehendak manusia rohani. Harus setiap hari kita satukan. Supaya hari-hari, dikit demi sedikit, kehendak manusia jasmaninya ya bisa dikendalikan oleh kehendak manusia rohani. Nah, yang keempat, mengakui kedaulatan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dia yang memegang kendali. Dia berjanji menyertai engkau di sepanjang hidupmu. Tuhan tidak pernah mengatakan, aku akan melepaskan segala kesukaranmu. No. Perlu diingat di sini, aku akan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan dan penyertaanmu supaya engkau mampu melewati segala kesukaran. Amin. Tuhan tidak mengangkat masalahku, betul? Beban dan masalah itu sebenarnya baik kalau kita sikapi dengan cara positif. Dari melalui masalah beban yang kita alami, itu akan menguji iman kita. Amin. Seberapa kuat iman kita mengandalkan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita percaya penuh kepada waktu Tuhan. Ya, Dia tempat perlindungan. Perlindungan siapa? Kita semua anak-anak Tuhan ya. Yang terakhir, menanti dengan sabar dan kekuatan baru. Ini yang sering kita jumpai. Amin. Anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara dan saya sering tidak sabar, maunya instan, cepat saji. Kita sering tidak sabar, marah-marah, betul, bahkan menyalahkan pihak lain yang tidak ada hubungannya sama sekali. No. Anak-anak Allah dituntut harus sabar ya. Hari ini, bulan ini, tahun ini, tahun depan, dan seterusnya, Tuhan mana tidak memberikan jalan keluar. Respon yang terpenting dari kita masing-masing harus sabar ya.
berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus akan menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan